Baking Friends, kembali lagi di Tips from the Kitchen bersama saya Chef Meita yang akan memberikan kalian tips dan trik seputar pastry dan bakery, juga cara pengolahannya yang tentunya mudah loh untuk Baking Friends ikuti di rumah. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube Baking World Official dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terupdate dari kita. Oke Baking Friends, kali ini saya akan mengajarkan cara membuat snow skin mooncake dengan nano custard filling. Tapi sebelumnya, saya akan kasih info dulu nih, apa sih mooncake itu? Nah Baking Friends, bagi yang belum tahu apa itu mooncake biasa dikenal dengan kue bulan. Itu adalah makanan tradisional dari para masyarakat Tionghoa yang selalu menjadi sajian wajib pada perayaan festival musim gugur setiap tahunnya. Nah, bentuk kue ini tuh umumnya bulat, namun seiring perkembangan zaman bentuknya jadi beragam. Mooncake biasanya berisi pasta kacang merah, kemudian kacang hijau, lalu biji teratai, telur asin, dan sebagainya. Tapi kali ini saya akan membuat inovasi mooncake modern menggunakan pasta permen nano. Nah, sebelum kita membuat mooncake-nya, pertama kita akan membuat fillingnya, yaitu nano custard filling. Di depan saya sudah ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada air, kemudian ada permen nano. Untuk rasa permennya bisa disesuaikan dengan selera ya. Di sini saya menggunakan permen rasa kulit jeruk. Kemudian di sini ada tepung maizena. Kemudian ada icing sugar atau gula halus. Mentega tawar leleh. Telur. Dan juga susu kental manis. Nah, Baking Friends, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nano custard filling. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat nano custard filling. Oke Baking Friends, langkah pertama kita akan membuat larutan nano. Jadi kita akan melarutkan permen nano dengan menggunakan air. Kita akan masak dengan menggunakan api sedang hingga permennya benar-benar larut. Nah, kita akan menunggu hingga permen nano-nanonya benar-benar larut. Sesekali boleh diaduk ya untuk melihat apakah permen nano-nanonya sudah benar-benar larut. Nah, sekarang kita tunggu permen nano-nanonya hingga larut. Oke Baking Friends, kalau permen nano-nanonya sudah larut seperti ini, maka kita bisa matikan api, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Nah, kita akan tunggu larutan permen nano-nanonya hingga dingin. Baru setelah itu akan kita campur dengan bahan lainnya. Nah, Baking Friends, setelah larutan nano-nanonya sudah dingin, maka kita bisa mencampur dengan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan mencampur larutan nano, akan kita masukkan ke dalam panci. Kemudian mentega leleh. Setelah itu gula halus. Kemudian maizena. Susu kental manis. Dan telur.
Kemudian kita akan aduk hingga adonannya tercampur rata. Nah, alasan kita harus mendinginkan larutan nano-nanonya terlebih dahulu adalah agar telurnya itu tidak matang ketika dicampur. Pastikan tidak ada gumpalan. Kemudian kita akan masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Kita akan memasak hingga adonannya menjadi pekat dan kental seperti adonan pasta. Adonannya jangan ditinggal-tinggal ya, jadi harus tetap dan terus diaduk karena ada telurnya. Nah, baking friends, adonannya sudah mulai kental dan pekat. Kemudian kita akan tunggu hingga minyaknya itu keluar supaya nanti fillingnya tidak terlalu berminyak dan tidak greasy. Boleh tukar balon whisk dengan spatula supaya lebih mudah mengaduknya. Nah, ini minyaknya sudah mulai keluar ya. Untuk tingkat kekeringannya bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, setelah minyaknya keluar seperti ini, kemudian kita matikan api dan kita akan saring. Kita akan saring supaya minyaknya tidak mengendap di adonan dan adonannya menjadi kering. Karena kalau nanti fillingnya terlalu berminyak, mooncake-nya nanti bisa terlalu greasy. Nah, kemudian kita akan menunggu adonan filling ini hingga dingin, baru kemudian bisa kita gunakan untuk mengisi mooncake. Oke, baking friends, setelah tadi kita membuat nano-nano custard filling, dan ini dia hasilnya. Kemudian saya akan membuat snow skin mooncake. Nah, di depan saya sudah ada bahan-bahan untuk membuat snow skin mooncake. Di antaranya adalah icing sugar atau gula halus. Kemudian ada tepung maizena, tepung beras, tepung ketan, susu kental manis, garam, air, perasan jeruk sunkist, minyak sayur, dan juga pewarna makanan kuning. Nah, baking friends, snow skin mooncake adalah tipe mooncake yang kulitnya itu kenyal seperti mochi. Penasaran bagaimana cara membuat snow skin mooncake? Yuk tonton terus videonya. Baik baking friends, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kulit snow skin mooncake. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan memanaskan kukusan. Panaskan kukusan dengan api sedang. Kemudian, sambil kita menunggu kukusan panas, kita akan mencampur bahan-bahan yang sudah disiapkan. Yang pertama, masukkan icing sugar atau gula halus. Kemudian, masukkan maizena. Masukkan tepung beras. Kemudian tepung ketan. Garam. Susu kental manis.
Kemudian kita akan memasukkan perasan Sunkist sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk. Masukkan sisanya. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk hingga semua tepungnya dan bahan-bahan lainnya tercampur rata dan tidak ada gumpalan. Setelah itu masukkan minyak sayur. Kemudian tambah pewarna makanan kuning. Kita akan membuat warna soft yellow. Kurang lebih 2 tetes. Aduk hingga tercampur rata. Nah, baking friends boleh saja tidak menambahkan pewarna makanan atau bisa menyesuaikan pewarna makanan yang diinginkan. Karena di sini temanya adalah mooncake nano-nano, maka saya akan menambahkan warna kuning dan oranye. Nah, jika sudah rata seperti ini, kemudian kita cek kukusan jika sudah panas. Lalu kita akan kukus adonan selama 20 menit. Jangan lupa untuk gunakan kain untuk mengalasi tutup pancinya, agar uapnya tidak langsung menetes ke adonan. Kita akan kukus selama 20 menit. Oke baking friends, setelah 20 menit, kemudian kita akan matikan api. Setelah itu keluarkan mangkuk dari kukusan. Maka adonan akan terlihat padat seperti ini. Setelah ini, saya akan menguleni adonan kulit snow mooncake. Nah, baking friends, selagi adonan masih panas, kemudian kita akan menguleni. Sebelumnya, taburi alas atau permukaan tempat kerja kita menggunakan tepung. Di sini saya menggunakan tepung ketan yang sudah disangrai. Tujuan menyangrai tepung terlebih dahulu agar rasanya tidak terasa mentah. Dan kita harus menguleni adonan selagi adonan masih panas, karena kalau sudah dingin, nanti adonan sulit untuk diuleni. Jangan lupa gunakan sarung tangan ketika menyentuh makanan langsung. Karena masih panas, kita bisa menggunakan scraper untuk membantu menguleni. Jika permukaan terasa lengket, kita bisa menambahkan taburan tepung yang sudah disangrai. Baking friends bisa menggunakan tepung ketan untuk taburan atau juga bisa menggunakan maizena. Namun jangan lupa maizenanya untuk disangrai supaya rasanya tidak terasa mentah. Jika terasa hangat dan tidak terlalu panas, bisa diuleni menggunakan tangan.
Nah, ini dia contoh adonan yang sudah kalis. Permukaannya terasa lembut, kemudian sudah mudah untuk dibentuk. Nah, setelah itu kita akan bagi atau ambil sedikit adonan untuk diberi warna oranye atau warna yang lebih tua. Karena kita akan menggunakan gradasi warna oranye dan kuning. Bagi adonan sekitar 20 gram untuk diberi warna. Nah, sebelum kita memberi sebagian warna, bagi adonan atau ambil adonan sekitar 20 gram atau sesuai keinginan untuk diberi warna, karena kita akan menggunakan dua warna gradasi, yaitu orange tua dan juga kuning. Di sini saya akan mewarnai kurang lebih 20 gram adonan yang akan diberi warna oranye. Setelah itu ini bisa disingkirkan terlebih dahulu. Dan beri pewarna. Untuk warnanya bisa kira-kira saja sesuai keinginan. Jangan lupa taburi permukaan menggunakan tepung. Adonannya akan terlihat elastis seperti mochi. Karena teksturnya itu elastis dan halus. Di sini saya menginginkan warna yang lebih gelap lagi, jadi saya tambahkan pewarna. Nah, baking friends bisa membuat variasi warna lain sesuai keinginan. Tapi karena kita ingin membuat variasi mooncake dengan rasa nano-nano, di mana permen nano-nano itu identik dengan warna oranye, maka saya menggunakan warna oranye dan kuning. Nah, seperti ini. Jadi kita ada dua warna, yaitu kuning dan oranye. Untuk gradasi warna yang saya gunakan, saya hanya menggunakan sedikit warna oranye saja. Setelah itu, letakkan adonan di dalam wadah dan tutup rapat menggunakan plastic wrap atau menggunakan wadah yang tertutup. Tunggu hingga dingin, baru kita bisa mengisi adonan ini dengan filling dan kita bentuk. Nah, setelah ini kita akan tunggu adonan hingga dingin di suhu ruang dan jangan lupa tutup adonan menggunakan plastic wrap atau wadah tertutup agar adonan tidak kering. Oke, baking friends, selagi kita menunggu adonan snow mooncake-nya dingin, kita di sini akan menimbang atau membagi adonan filling atau custard filling nano-nano yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan 30 gram custard filling nano-nano dan kulitnya akan 20 gram untuk satu buah mooncake. Pastikan gunakan sarung tangan ketika menyentuh makanan matang. Nah, adonan seperti ini akan kita bulat-bulatkan. Nah, adonannya cukup kita bulatkan seperti ini. Untuk isi atau filling mooncake itu memang harus lebih besar atau lebih banyak daripada kulitnya. Nah, karena saya menggunakan cetakan yang berukuran 50 gram, maka di sini saya menggunakan perbandingan antara filling atau isi dengan kulit itu adalah 2:3. Jadi duanya itu adalah kulit, kemudian isinya itu 3. Lakukan hal yang sama untuk semua sisa adonan custard filling nano-nano. Nah, jika adonan filling nano-nano sudah habis dan sudah dibulat-bulatkan seperti ini, kemudian kita akan membagi adonan kulit snow mooncake-nya. Dan pastikan adonan snow mooncake-nya sudah dingin. Untuk adonan yang belum terpakai, tetap di dalam bowl atau di dalam wadah tertutup. Dan kita ambil sedikit demi sedikit. Tujuan untuk menyimpan adonan pada wadah tertutup adalah agar kulit adonan itu tidak kering. Jadi tetap elastis. Kita ambil sedikit saja, kemudian timbang 20 gram untuk cetakan ukuran 50 gram. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan gradasi warna dengan warna oranye, maka kurang lebih aja bisa dibagi.
Ambil sedikit yang oranye. Pastikan total dari adonan kulitnya itu 20 gram. Nah, misal seperti ini. Kemudian kita bisa menggabungkan adonan oranye dengan adonan kuning. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa tutup adonan agar tidak kering. Dan di sini saya akan mengisi kulit menggunakan filling nano-nano. Taburi permukaan menggunakan tepung ketan yang sudah disangrai tadi. Kemudian kita akan gilas adonan hingga lebarnya kurang lebih dapat menutupi fillingnya. Seperti ini. Kemudian kita akan isi menggunakan filling dan tutup. Nah, gunakan antara dua ruas jari ini, yaitu jempol dan jari telunjuk, untuk menahan adonan. Seperti ini. Kemudian kita akan rekatkan kulit agar adonan fillingnya tertutup. Setelah adonan fillingnya tertutup dan pastikan filling tidak keluar atau tidak bocor dari kulitnya. Seperti ini. Kemudian kita akan cetak menggunakan cetakan mooncake. Nah, di sini saya akan menggunakan cetakan mooncake ukuran 50 gram. Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan dan selera. Sebelum mencetak, di sini saya sudah mengoles permukaan dalamnya menggunakan minyak sayur agar tidak lengket. Lalu, masukkan motif ke dalam cetakan. Setelah itu kita akan masukkan adonan ke dalam cetakan. Letakkan di permukaan dan kita akan tekan. Tekannya jangan menggunakan tenaga yang berlebih ya, karena nanti kulitnya bisa rusak, sobek, sehingga fillingnya akan keluar. Setelah itu bisa kita dorong. Nah, ini dia snow skin mooncake rasa nano-nano. Oke baking friends, ini dia snow skin mooncake nano-nano custard filling, atau kita juga bisa sebut kue bulan dengan filling nano-nano kulit jeruk. Sekian tips from the kitchen kali ini. Baking friends coba juga ya di rumah. Jangan lupa mention ke sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, bakingworld.id dengan hashtag bakingworldkeren. Nah, kalau baking friends suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Baking World Official. Oh iya, kalau Baking Friends ada saran menu dan tips apa yang akan kita buat ke depannya, tulis di kolom komentar ya. Saya Chef Meita pamit, sampai jumpa!